Sedulur, di dalam kehidupan manusia Jawa atau wong Jawa, keris hampir-hampir bisa dikatakan tak bisa dipisahkan dari kehidupannya, baik di tempo masa lalu maupun masa-masa sekarang, baik di era zaman kerajaan maupun di era republik yang sekarang. Tak hanya sebagai senjata, meskipun sebenarnya itu adalah fungsi utamanya, tapi keris adalah sebuah pusaka, dan keris juga merupakan sebuah sifat kandel yang tentu saja sangat menguatkan mental bagi para pemegangnya. Nah, salah satu keris yang tentu saja sangat terkenal keberadaannya dalam sejarah perjalanan bangsa ini, dan terutama sejarah perjalanan hidup wong Jawa, adalah keris Empu Gandring. Sedemikian terkenalnya keris yang dipesan oleh Ken Arok pada Empu Gandring ini, maka tak heran apabila keberadaannya selalu menjadi perbincangan. Keris ini memang sudah memakan korban, termasuk di dalamnya Ken Arok yang memesan keris ini. Nyawa pendiri Wangsa Rajasa tersebut harus lenyap akibat kutukan Empu Gandring yang melekat pada keris ini. Nah, sebenarnya seperti apa keris Empu Gandring yang sangat terkenal itu? Di mana keberadaannya sekarang? Masihkah ada? Atau hanya sekedar cerita? Kita akan membahasnya kali ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bang. Lama sekali saya tidak ngobrol dengan Gus Ahmad. Nah, karena kebetulan saya datang ke rumah beliau hari ini, Lur, kita coba mengorek-ngorek kembali tentang keris dan juga tentang pusaka. Karena kita tahu Gus Ahmad ini pelestari Tosanaji yang termasuk senior, Gus. Iya. Dalam arti bukan senior umurnya, bukan, tapi senior jam terbangnya. Terus ya secara umum ya masih orang bersertifikat. Iya. Banyak orang menganggap jenengan itu seorang kurator keris yang memang diakui. Gus, salah satu keris yang paling terkenal di dunia orang Jawa, karena erat kaitannya dengan perkembangan sejarah bangsa ini ya. Iya. Itu kan keris Empu Gandring. Iya, Empu Gandring. Itu keris Empu Gandring ini sebenarnya menurut teman-teman pelestari itu jane iki enek tenan apa ora to? Ini ada dua sudut pandang, Mbah, yang saya pernah ngasuh kaweruh juga mengenai tentang pusaka Empu Gandring tersebut, kan ngoten loh. Ada yang bilang itu hanya sebuah cerita saja, tapi ya juga ada yang bilang bahwasanya itu juga kisah nyata gitu loh. Jadi dua sudut pandang itu memang gimana yo ada yang percaya dan ada yang tidak. Tetapi bagi saya di era tersebut, kalau melihat dari kaweruh dari sesepuh juga, kula ngakoni niku nggih wonten nyata ada nyata ngoten. Tetapi memang keris tersebut akhirnya sudah dilebur di Gunung Bromo. Ngoten hasil akhirnya kan ngoten kan karena ya sudah memakan banyak korban kan ngoten. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan juga itu kan gini loh, Mbah. Berarti kan cuman satu-satunya itu kalau pusaka Empu Gandring kan ngoten loh. Kalau kaweruh yang saya dapatkan tidak seperti itu, tidak. Yang namanya empu kan otomatis pasti banyak karyanya. Kan ngoten nggih, banyak karyanya. Ya mungkin yang paling ampuh dari sekian karyanya adalah yang dipesan oleh Ken Arok. Jadi kan gini, Gus. Empu Gandring itu sebenarnya kan tidak merujuk kepada dapur atau ini ya. Empu Gandring itu sebenarnya kan pembuatnya. Kalau sepanjang keyakinan teman-teman pelestari secara dapur ngoten, keris Empu Gandring itu apa? Gini, karena keris tersebut itu belum jadi, nah kita repot mau mendapur kan, kan jadi seperti itu. Ada yang bilang lurus, ada yang bilang lo. Tetapi kan keris itu belum jadi loh, Mbak. Tetapi wis duwe daya kekuatan yang sangat luar biasa. Kan ngoten niku. Jadi nggak tahu kalau untuk perdapuran sangat sulit untuk
apa ya menemukan dapurnya kurang dadi ya bilang nanti like, misalkan isek kodokan ataupun bahkan sudah setengah jadi piye repot itu repot banget. Kalau secara deskripsi sejarah kan memang setengah jadi ya setengah jadi. Nah berarti ini ya Gus, sampai sekarang pun di kalangan teman-teman pelestari belum ada sebuah kata sepakat sebenarnya keris Empu Gandring itu dapurnya keris opo gitu. Ngeten Mbah. Kalau di era-era itu maaf misalkan di era-era awal Singasari itu yang populer gitu ya. Yang populer itu keris apa biasanya? Di era Singasari itu semua ada Mbak. Jadi mulai dari keris lurus ada, keris luknya juga ada. Tetapi kalau keris luk itu lebih apa ya? Mungkin lebih langka. Iya. Jadi seperti itu mungkin lebih langka. Ya itu mungkin ya juga gimana yo? Yo rada repot itu kalau kita mau mendeskripsikan itu. Rada repotnya karena kasunyatan secara cerita yo. Kalau di apa ya cerita-cerita itu kan tidak didetailkan loh bentuknya seperti ini. Kan ngoten kan misalkan itu ada deskripsi yang lu lengkap. Oh iya setidaknya iki misalkan lu 3. Nah, ada gambarannya kita mungkin arti gawe lu 5 atau mungkin arti gejala gitu kan kita bisa lah itu tidak ada deskripsi yang itu kan juga cerita nih para raton juga kan. Iya. Nggak, maksud saya begini, kalau kita berbasis cerita, kalau di era pergantian dari Majapahit ke Demak kan ada Sengkelat, ada Nogosostro, ada Sapu Inten kan begitu yang keren. Kalau di era-era itu nggak ada itu. Ada Mbak. Lo itu ada. Lo 11 ada. Terus lo 5 juga ada. Ada Mbak, semuanya ada. Jadi sebenarnya sudah mengarah ke dapur. Sudah, malah bagus-bagus di era Singosari. Kan ngeten, acuan kalau untuk ini piwulang kasepuan nggih. Nom-noman itu mengacunya kepada kalau nom-nomannya HB itu mengacunya kepada Majapahit. Kalau PB itu mengacunya kepada Singosari. Makanya era-era PB itu bilangnya gede-gede. Nah, itu acuannya itu acuan keris dari Singosari. Nah, kalau HB itu adalah acuannya Majapahit. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa dibilang kalau pengen setidaknya melihat model keris yang mendekati Singosari, lihatlah keris PB. Iya. Kalau pengen melihat yang mendekati keris Majapahit, lihat keris HB. Ngaten? Iya, itu kalau nom-noman. Kalau nom-noman makanya kita tahu arahnya HB dan PB itu nek wilayah HB itu seperti ini. Wilayah PB itu seperti ini. Itu artinya seperti itu. Yang digunakan itu di eranya Singosari dan Majapahit. Nggih. Betul nggih, kembali ke keris Empu Gandring. Tadi kan ada salah satu statementnya Gus Ahmad itu sudah dilebur di Gunung Bromo, di kawah Gunung Bromo gitu. Di kawah Gunung Bromo. Dilarung atau gimana itu istilahnya? Kalau prosesnya enggak tahu saya. Di Gua Rono gitu. Mungkin seperti itu dan itu pun ya sudah tutur kan gitu. Pernah nggak Gus? Katakanlah ya di dunia keris itu kan batas antara logika dan mistis kan tipis sekali. Iya, sangat tipis. Logika dan mistis itu tipis sekali dan selalu bersinggungan. Makanya tidak heran kan kadang ada orang nepi ke tempat ini pengen dapat keris ini. Pernah nggak Gus? Sebenarnya secara pribadi datang ke Lulumbang? Mboten, Mbah. Mboten. Kalau saya untuk katakanlah untuk misalkan saya dapat popeling keris di sana terus untuk mewujudkan itu mboten Mbak. Karena piwulang yang saya terima yang namanya pusaka itu harus jelas mengenai tentang syarat dan riwayat. Itu yang selalu saya pegang dan itu weweling dari almarhum Romo Mundara. Itu juga untuk teman-teman netizen bahwasanya seneng keris itu boleh-boleh saja. Iya. Tapi kita harus tahu seperti hadis harus tahu sanatnya. Betul. Oh keris iki mbiyen sapa-sapa, saka kae. Sing gawe sapa empune kae kan begitu. Termasuk juga rongkone pun kan juga harus jelas begitu. Jadi kita jangan mudah ning gone tempat wingit. Karo semacam bini sepuh terus penarikan keris dan lain sebagainya. Ini kan belakangan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa tuh. Iya, memang benar. Narik keris. Tapi ya bagaimana ya biarkan yang melakukan hal tersebut. Iya. Tetapi kalau kita sebagai pelestari ya
pusaka Jawa itu sesuai yang sudah di Pak Guritno bahwasanya antara nalar dan mistik. Ya awake dhewe yang gunakne nalar, tetapi tidak bisa lepas daripada mistiknya. Jadi seperti itu. Kayaknya tadi saya bilang kan antara logika dan mistis kan ini mepet sekali. Harus kita terutama sebagai generasi muda yang memang cerdas secara penalaran dan juga cerdas secara wawasan tentu harus memilih dan kemudian menyimpulkan. Betul. Ini kira-kira keris endi ya sih. Harus jangan terlalu terpesona terhadap mistis sehingga melupakan nalar, mengesampingkan logika. Iya, Mbak. Kembali ke ini tadi, Gus. Ada nggak upaya dari teman-teman pelestari untuk merekonstruksi keris Empu Gandring? Nah, kalau selama ini sepengetahuan saya masih belum ada, Mbak. Belum ada merekonstruksi. Jadi seperti ini itu kok dereng. Belum ada. Jadi sepengetahuan saya. Secara tidak langsung ada semacam kesepakatan tertulis biarlah keris Empu Gandring tetap menjadi misteri dengan segala misterinya. Betul sekali. Pasti akan selalu menjadi misteri ini. Makanya banyak yang kalau gimana ya banyak akun-akun yang yang ngakoni walah wis. Nggih. Wis itu ya istilahnya hanya oknum saja. Iya kan kita sering kan nonton ulasan. Keris Empu Gandring ini sudah cukup. Saya pengen mendengar langsung penjelasan dari panjenengan yang memang satu secara jam terbang sudah sangat tinggi dan reputasi panjenengan di dunia perkerisan kan diakui. Nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun sangat, Gus. Nggih, siap. Oke, lho, ini obrolan kita tentang keris Empu Gandring yang sebenarnya di dunia Maya kan sangat ramai ya. Terus juga di dunia mistis perkelenian juga ramai, tetapi kita pengen melihat pandangan Gus Ahmad sebagai seorang kurator partikelir itu. Lebih ke pelestari lah. Beliau seorang pelestari yang expert di dunia keris. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.